Shalom semua. Salam. Kita bertemu lagi di acara kita Yuk Ngobrol pada saat ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman di live Instagram, juga untuk kehadiran Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini di Studio Home, juga untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan kesempatan saat ini kita mau angkat satu topik yang sangat seru, yaitu mengatasi perbedaan. Topik ini sangat penting untuk kita bersama-sama belajar sebagai pasangan di dalam Tuhan. Teman-teman yang juga masih cari-cari pasangan juga bisa ikutan ngobrol bersama dengan kita. Penting banget untuk kita bisa meresponi perbedaan dengan benar. Meresponi perbedaan dengan benar, hasilnya pasti luar biasa. Betul. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa, 2 pasang tamu. Kita berikan sambutan buat mereka berdua. Berempat, maaf. Iya. Haleluya. Sudut merah dan sudut hitam. Iya. Kini malam hari ini kita tidak sedang akan bertanding, tetapi kita sedang bersama-sama belajar, bertumbuh bareng. Setuju enggak? Setuju. Jadi kalau ada yang mulai ngegas, ingat rem ya. Jadi kalau gasnya kekencangan rem ya, setuju. Yang di rumah juga jangan ikutan emosi, kita mau seru-seruan aja ya. Saat ini kita mau seru-seruan. Namanya berbeda itu pasti banyak ya. Oh pasti. Nah, kita juga kan memiliki perbedaan yang masing-masing. Saudara bisa lihat wajah kami, saya Jawa dan Oriental itu perbedaannya sangat beda banget. Beda banget. Kalau mereka jelas beda lah. Bule dan Bu Ceri. Bule chat sendiri. Haleluya. Kita perkenalan dulu sama tamu kita. Kita berikan sambutan yang meriah dulu, tepuk tangan yang meriah buat mereka berempat. Haleluya. Yang pertama, di kiri saya ada Bapak Sandro Rizky. halo semuanya. Kemudian di sebelahnya yaitu istrinya yang terkasih, yaitu Anita, halo, salam. Salam. Kemudian Halo, saya Uut, shalom. Shalom. Dan kemudian Pasti sudah kenal semuanya. oh, jadi tidak perlu kita perkenalkan. namanya Saya Mas. Edi siapa? Waduh, panjang sekali nanti. Nggak cukup Edi nanti. Prastowo siapa gitu, saya lupa ya, saudara-saudara. Akun atas nama MZ_. Haleluya. Jadi saudara-saudara, seru-seruan malam hari ini, banyak sekali perbedaan, pilihan warna juga ternyata ada yang berbeda-beda. Iya. Silakan istri saya. Nah, di sini kita ini akan membahas tentang perbedaan nih. Nah, saya ingin menanyakan sesuatu nih kepada Mbak Uut. Kalau menurut Mbak Uut itu perbedaannya Mbak Uut itu apa saja bersama dengan suami? Terutama perbedaan sifat ya. Oh iya pasti. Sifat. Oh, sifat. Ya. Ya. Apa itu sifatnya? Apaan sifatnya? Kalau suami saya itu orangnya sabar, super sabar, hampir nggak pernah marah. Tepuk tangan. Tapi kalau saya beda, cepet marah. Oh, cepat mendidih. Iya. Ngegas. 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 Nah, kalau Mbak Nita sendiri gimana? Kalau untuk saya, kami memiliki perbedaan di sama sih sifat. Untuk dia emosinya, untuk mengontrol emosi itu beda banget. Kalau suami banyak tingginya. Kebalikannya. Iya. Kebalikan dari. Nita banyak menahan diri. Iya. Kadang Ngempet. sampai nangis. Biasa dalam pernikahan seperti itu. Nah, di sini perbedaan yang sering berujung dengan konflik itu apa? Untuk masalah anak juga bisa. Masalah anak. ya. Yang paling sering. Yang paling sering? Yang ngegas-ngegas tadi itu. Iya. Anak. Untuk emosinya. Bener ya, Mas Andro ya? Iya. Iya. Kalau pasangan Bapak Edi, Mas Edi, Kami lebih ini cara berkomunikasi biasanya. cara berkomunikasi. Komunikasi. Oh, Ya, jadi- kalau
Mas Edi pakai WhatsApp, istri pakai oh beda style gitu. Kalau pas ngobrol itu Nyonya Menir ini biasanya langsung wih tinggi begitu. Kalau saya ini kan apa namanya slow but sure. Saya bisa lihat dari tempat duduknya memang pilihannya. Iya. Sudah disetting ya kan? Haleluya. Ternyata dari ngobrol singkat aja kita udah tahu bahwa perbedaan itu bisa menyulut konflik. Bener nggak? Pasangan-pasangan di rumah yang juga nonton tayangan ini juga kalau perbedaan itu dibiarkan konfliknya bisa sering, bener nggak? Kalau sudah mulai sering, waduh ini dia. Bahkan ngomong-ngomong pun pakai WhatsApp ya. Pakai bahasa isyarat. Ya, nah sekarang gini, perbedaan itu kan ada banyak. Contohnya kami lah ya, kami dari dua latar belakang yang berbeda. Suku yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Jadi begitu saya memasuki keluarga dari istri saya yang tercinta ini, perbedaannya banyak. Saya dulu dibiasakan makan sayur, iwak gitu ya. Di sini ketemunya B2 dan B2 lagi, minggu depan B2 lagi. Walaupun udah ngomong nggak masak B2, tetap ketemu B2. Tapi nggak sering-sering amat lah ya. Buktinya ya kan sudah bisa dilihat. Jadi latar belakang, pola asuh, cara orang tua mendidik Sandro juga cara orang tuanya Edi ternyata itu juga nanti bisa jadi pasti masalah. berbeda ya, pasti. Nah, ini kita baru ngobrol di permukaan nih, belum sampai ke dalam. Kita mau ngobrol sampai dalam. Terutama nanti untuk saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara memikirkan ternyata ada banyak sekali perbedaan yang tidak terpikirkan, pola asuh, cara orang tua mendidik dan segala macam. Minta tolong kita mau siapin untuk kuis. Wow, saya sengaja untuk tidak memberitahu mereka bahwa ada kuis dan ada pertanyaan yang sudah saya siapkan. Iya. Tapi tenang, enggak ada hukumannya kok kalau kalah. Iya, satu-satu. Iya, minta tolong karena ini pertanyaan yang menuntut kejujuran, jadi silakan dijawab dengan jujur, padat, singkat dan nggak boleh ngawur. Oke. Jadi saudara juga boleh ngisi di rumah, yang mau ikutan ngisi silakan saudara isi, tulis di HP saudara, di WhatsApp, kirimkan ke pasangan saudara nanti kalau sudah terjawab. Oke, semua sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Ujian. Pertanyaan pertama. Pasanganku paling gampang marah jika aku, silakan dijawab. Kalau Singkat, padat, jelas. kamu yang paling gampang marah kalau apa ya? Kalau aku lagi ngomong, nah nggak ngeliat nih, jadi tinggal HP-nya gini. Dilihat HP. Yang dengerin. Lagi gitu. baca berita. Ya, lagi baca berita Twitter, berita Kompas. Nah, silakan kalian isi dengan jujur. Yang kedua, sudah belum? Aduh, sampai menitiskan air Nggak mata. boleh contek-contekan ya. Iya. Oke, sudah siap untuk pertanyaan yang kedua? Sudah, Ibu Dita? Oke, pertanyaan yang kedua. Pasanganku paling bad mood jika aku mengatakan, ayo, misalkan, kamu itu lemot, gitu ya, tetot gitu. Kalau kamu yang apa yang? Yang dengerin. Oh, gitu. jadi kalau saya ngomong kayak gitu, emosi gitu? Oh. Gini, udah didengeri kali ya. Nah, padahal udah dengerin, tapi dengerin. Pemirsa saya di rumah juga bisa nulis, pasanganku paling bad mood jika aku mengatakan titik. Saudara ngerti nggak? Oke, semua sudah siap. Pertanyaan yang kedua, kita akan lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, gambarkan pasanganmu dengan dua kata.
Kalau saya menggambarkan istri saya, ke 2 kata itu 1, tegas. 2, gampang luluh. Gampang luluh itu berarti 2 kata. Ya Melankolis. Melting ya, gampang luluh gitu saudara-saudara. Ya tegas tapi gampang luluh. Emosian tapi cepat luluh. Ya, kalau saya nggak terlalu emosian tapi suwe luluh. Bagaimana saudara-saudara, sudah jawab pertanyaan ketiga, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Kok contek-contekan ini, ada apa ini? Ada Ini apa bingung dia, atau pertanyaan ketiga tadi apaan? Pertanyaan ketiga, gambarkan pasanganmu dengan kota. Contohnya suamimu tadi emosian, tapi penyayang. Misalnya kamu itu galak gitu. Penyayang. Kamu itu kurang sabar. Ternyata penyayangnya bukan penyayang istri, penyayang mobil, penyayang burung. Waduh. Oke. Hobi ya, hobi. Sudah bisa ketemu? Kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Siap-siap pertanyaan keempat, saudara-saudara. Pertanyaan keempat. Pasanganmu lebih suka yang mana? Sate kambing atau tumis kangkung? Ayo. Kalau kamu yang? Tumis kangkung. Kecuali yang ditanya anak saya. Pasti carinya tumis kangkung, tumis kangkung. Kalau anak saya ditanya gini, dia bilang sate kambing, Pak. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Oke, pertanyaan yang terakhir. Pasanganmu pilih liburan kemana? Laut atau gunung? Laut yang ada gunungnya, Kak. Oh, ya karepmu wis. Kan nggak mungkin gunung ada lautnya, nggak mungkin. Laut ada gunungnya. Ada ding Gunung Krakatau. Gunung Krakatau. Pulau Merah. Oh, di tengah laut itu. Red Island. Red Island. Oke lah. Teman-teman saudara-saudara yang dari luar Banyuwangi silakan datang ke Red Island. Promo. Haleluya. Sudah semua pertanyaan yang kelima sudah dijawab. 1, 2, 3, 4, 5 sudah dijawab. Oke, sekarang serahkan jawabanmu ke pasanganmu masing-masing loh ya. Ya gak boleh bertukar ya. Dikoreksi benar berapa, terus dikasih nilai dan jangan lupa dikasih paraf. Iya. Pertanyaan pertama tadi, pasanganku paling gampang marah jika aku. Benar atau salah? Jawabannya dia. Kasih centang dulu, nanti habis itu dikasih nilai. Karena soalnya ada 5, bener 5 nilainya 100. Terus yang kedua? Pertanyaan yang kedua, pasanganku paling bad mood jika aku mengatakan bener ndak, ayo. Guyu. Ayo saudara-saudara di rumah ketawa apa enggak? Ketahuan kan? Ketahuan. Dari sini kita saudara bisa mengenali pasangan kita. Ternyata ada tertentu spesifik yang seringkali kita abaikan, itu bikin mereka bad mood. Yang ketiga, gambarkan pasangan. Nomor 3. Gambarkan pasanganmu dengan 2 kata. Ayo, yang di sini juga boleh. Pasanganmu. Dengan 2 kata. Oke. Sudah benar? Oke, pertanyaan yang keempat. Pasanganmu lebih suka yang mana? Sate kambing atau tumis kangkung? Itu gampang banget. Yang kelima, pasanganmu pilih liburan kemana? Laut atau gunung? Coba dikasih nilai. Kalau benar semua nilainya 100, benar 4 80, benar 3 60, benar 2 20, benar 1 10. Salah semua berarti zong. Coba dikasih nilai yang gede, biar pemirsa yang di rumah bisa lihat. Coba Mas Edi nilainya, skornya istri berapa? Wow, 100. Tepuk tangan. 100 benar semua. Haleluya. Jangan senang dulu Mas Edi. Itu kan punya istrimu. Coba punya Mas Edi bagaimana? Punya Mas Edi. Skor mereka tinggi sekali saudara-saudara. Bagaimana dengan sudut hitam? Mari kita lihat. Nita? 85 ki piye? Oh, ada yang setengah. Oh, begitu. Lumayan. Tepuk tangan. Lanjutnya? 80. Haleluya. Jadi
Saudara jangan menilai bahwa semakin banyak persamaan konflik tidak ada. Dan semakin sedikit persamaan itu artinya isinya konflik. Oh, belum tentu juga. Ayo kita mau ngobrol lebih dalam dengan mereka. Istri saya, silakan. Semakin kita mengenal pasangan kita itu ternyata semakin banyak perbedaannya. Benar enggak? Tadi ternyata 100%, ini cuma berapa persen. No problem. Nah, sekarang dari sini coba sebutkan kekurangan pasangan. 5. Slide yang kedua, gambar yang kedua, kertas yang kedua. Kenapa saya meminta mereka untuk menyebutkan hal ini, saudara-saudara? Untuk mengevaluasi diri sendiri. Karena mengevaluasi diri sendiri itu penting sebelum kita mengevaluasi orang lain. Kadang-kadang istri kita, suami kita nggak mau ngomong kekurangan kita di mana. Akhirnya justru itu jadi konflik yang numpuk. Sementara ini kita ujian dulu supaya kita bisa menggali dalam, karena nanti jangan lupa saudara-saudara jam 7:30 kita ada part kedua bertengkar yang Alkitabiah. Supaya apa saudara-saudara? Saudara menemukan titik temu, saudara menemukan solusi dan sepakat oleh karena Tuhan. 5, jangan panjang-panjang, cukup satu kata aja, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau aku yang gimana, yang kekurangannya apa aja? Kurang apa aja? Kurang kurus, kurang apa? Kadang-kadang kalau sudah ini ngelihat berita atau dengerin berita itu ya, kalau tak panggil itu yang jadi fokusnya harus berkali-kali yang dengerin dong gitu ya. Nah, seperti itu. Sudah ketemu belum? Kalau aku? Kalau istri saya itu nganu. Jadi meminta perhatian lebih. Jadi kalau sudah dia mau diajak ngobrol, ya harus satu pembahasan aja. Jadi harus benar-benar memberikan telinga. Oke? Ini pertanyaan ini yang dijawab oleh teman-teman kita ini untuk dibawa pulang, bukan untuk ditunjukkan ke pemirsa. Jadi bukan untuk ditunjukkan ke pemirsa, tapi untuk dibawa pulang sebagai kado terindah buat pasangan. Tolong di-repeat yang bagus ya. Oke. Jangan alasan lupa. Untuk memperbaiki berarti ya. Untuk mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi perbedaan. Nah, ternyata mengenali pasangan itu sulit. Kita harus mengakui bahwa walaupun saudara sudah mengerti banyak hal di dalam diri pasangan saudara, mengenali banyak kekurangan dalam diri pasangan saudara, tetapi untuk bisa memahami, apalagi pria dan wanita. Pria itu logis, perempuan rata-rata perasaan. Saya ngomong yang penting-penting, istri saya ngomong banyak hal yang penting 1-2. Saya hanya ngomong yang singkat pada jelas. Dan itu jadi perbedaan-perbedaan yang kalau nggak diatasi jadi masalah. Bener gak saudara-saudara yang di rumah? Jadi mulai perbincangkan hal ini dengan pasangan saudara. Kita mau siap-siap untuk 5 pertanyaan yang sudah dijawab ini. Kesimpulannya apa dari masing-masing saudara ini? Dari Mas Adru. Kesimpulan karakter atau gimana ini? Iya, dari jawaban tadi, yang pertama tadi dan yang kedua ini. Ya, kesimpulannya sih, ini tentang istri saya atau gimana nih? Tentang diri Anda sendiri. Kalau untuk diri saya sih, walaupun kita udah suami istri, yang dibilang orang, oh cocok ini itu, ternyata masih banyak hal-hal yang sebenarnya walaupun hal kecil itu
Tapi kadang si istri itu lebih pintar menyimpan ya, istilah nyimpan rasa daripada dia Mendem. daripada dia konflik mungkin ya. Dia lebih baik menyimpan hal kecil itu. Yang penting nggak konflik dengan suami. Tapi dari jawaban kayak gini kelihatan nih, oh ternyata istri itu sebenarnya peduli dengan hal-hal yang kita anggap kecil itu yang tadi itu yang disimpan itu, sebenarnya dia peduli dengan hal itu. Dia nggak mau hal-hal kecil itu menjadi momok gitu loh istilahnya gitu sih. Nanti nggak mau jadi kayak bom waktu yang suatu saat bisa meledak dan akhirnya bikin nggak baik untuk hubungan suami istri gitu sih. Kalau Mbak Uut sendiri dari 2 pertanyaan yang tadi, 2 kuis yang tadi, gimana setelah baca itu? Sebenarnya kita berdua tuh saling ngerti kelemahan pasangan kita, terus sifat-sifat yang ini, tapi kadang-kadang kita lebih ke alah udahlah males gitu. Halah. Lebih kayak gitu loh maksudnya. Ya wes lah sudah bertahun-tahun ini gitu kan, maksudnya kayak gitu. Oke. Tadi kan ada pertanyaan pertama tadi. Kata-kata yang paling nggak disukai itu apa? Coba Mbak Sedi, kalau istri itu yang paling bikin bad mood pas ngomong apa toh? Sampai lali mikir. Kalau istri saya yang paling tidak seneng itu ketika saya tidak memperhatikan. Terkadang memang yang terus kami belajar adalah cara kami berkomunikasi. Nah, termasuk ini tadi kalau saya tatapan mata, terus kemudian sikap tubuh begitu, istri saya sangat memperhatikan begitu, dan itu kalau misalnya saya tidak memperhatikan, tidak mendengarkan dengan baik itu ini sudah tidak interest untuk berkomunikasi begitu. Wow. Jadi ternyata begitu, saudara-saudara. Jadi ternyata begitu. Kalau saya sendiri, ya paling bad mood kalau istri sudah ngomong dengerin dong, padahal dengerin loh. Tapi mukanya itu loh, nggak fokus. Jadi kita mau siap-siap saudara-saudara yang live di Instagram, kita mau saudara bisa langsung menyiapkan pertanyaan, nanti saudara siapkan pertanyaannya, nanti kalau saya buka saudara langsung kirim pertanyaan itu, kita tunggu ya, pertanyaan 2 penanya aja saudara-saudara. Kita kembali ke tempat-tempat kita ini. Gimana caranya kalian mengatasi perbedaan? Sorry, mau tanya dulu nih, Edi sama Uut udah nikah berapa tahun? 12. Yang bener berapa? 11 lebih berapa hari atau 12 pas? 12 tahun. 12 tahunan, oke. Kalau lu kok diskusi kayaknya lupa ya? Enggak, berapa tahun Mas Andro pernikah? 3 tahun setengah. 3 tahun setengahan. Nita bisa sebutkan lebih detail, 3 tahun lebih berapa bulan? Kita nikah tahun 2017 bulan Agustus, jadi sekarang udah 3 tahun berapa ya? Ya begitulah saudara. saudara. 3 tahun setengah mau ke 4. Hampir. Jadi saudara mereka sudah ya lumayan berumur dan lumayan muda. Kami sudah lumayan berumur. Ya lumayan lama lah saudara. Jadi gimana sih caranya kalian selama ini mengatasi perbedaan? Coba Dita. Untuk mengatasi perbedaannya biasanya saya sama suami itu diskusi sih, untuk kalau pas lagi mau tidur kayak gitu kita sering bertukar pendapat. Terus kalau misalnya ada sesuatu. Oh iya, silakan dimakan. Lanjutin. Aduh, kasihan tamu kita lapar, saudara. Mohon maaf saya. Silakan diminum. Iya, lanjutkan Nita, lanjutkan. Jadi nggak konsen Nita ya. Iya. Intermezzo. Silakan Nita. Ya, apa lagi ya, Pi?
diskusi waktu mau istirahat. Ya, mungkin Terus pas kapan lagi biasanya kalian paling suka diskusi? Selain istirahat, pasti jalan kah? lagi di jalan itu biasanya banyak cekcoknya kadang. Oh, Karena banyak cekcoknya. Banyak omongan yang yang suami sama saya itu banyak bedanya gitu. Gara-gara lampu merah Gara-gara, mungkin juga ya. Oh iya, bener. Lampu merah tuh bikin saya sama dia tuh berantem. Kenapa Oh. coba? Tancap gas. Saya kan senengnya gini. Seru kayaknya. Kalau dia orangnya kan disiplin. Kalau merah ya berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Saya enggak. Biasanya kan kelihatan nih lampu merah. Tancepi. Hijau. Saya pelan-pelan, udah kuning gas. Sampai merah lewat. Dia marah-marah. Kebiasaan gini. Oh iya kan, Oh kalau iya. tiba-tiba ada yang nyelonong, wah. Ini nggak Tiba-tiba boleh, di nggak depan. boleh diikutin itu. Tiba-tiba di depan kalau ada Pak Polisi gimana Pak Sandro? Nah, makanya ditilang dong. Nah, Betul. oke. Saya melengkapi. Jadi perlu diingat nih teman-teman, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sepadan, bukan berbeda loh ya. Tuhan mencarikan bagi Adam itu penolong yang sepadan. Sepadan itu artinya sama, walaupun bahan bakunya jauh berbeda, satu dari tanah, satu dari tulang. Bahan bakunya beda, tapi Tuhan ciptakan sepadan. Katakan bersama. Sepadan. Jadi nggak ada yang lebih tinggi loh, jadi semuanya sepadan. Pertanyaan dari Instagram sudah siap? Pertanyaan di Instagram apakah sudah siap? Bisa minta tolong ditampilkan pertanyaan di Instagram, apakah sudah siap? Oke, coba kita lihat pertanyaan di Instagram. Teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan silakan langsung kirimkan pertanyaan saudara kepada kami. Kalau belum ada, apakah sudah ada? Oke, belum muncul saudara-saudara. Nah, tadi ini kan biasanya bapak-bapak sih yang suka nyelonong di lampu merah. Tapi yang paling bikin sebel pas tadi Edi dan Uut bilang cara komunikasi mereka mungkin kurang pas. Pas kapan biasanya nggak nyambungnya itu pas kapan? Biasanya pas kita membahas sesuatu, misalnya membahas tentang menu makanan misalnya, ada sesuatu yang mau kita jual misalnya. Nah, di awal saya membuka, enaknya kita ini mau jualan apa ya gitu. Oh jualan ini aja, oh jualan itu. Oh ya terus strategi marketingnya bagaimana? Waduh, strategi marketing, wah luar biasa. Mau dijual keliling, apa mau dibagi-bagikan, apa gimana? Nah, hal-hal begitu. Wow, udah bisa. Wah, sudah mulai ini. Jadi ternyata pola pikir. Ya, Ini sudah muncul pertanyaan dari pemirsa Instagram dari akun Yoel_NA. Pertanyaannya gini nih, bagaimana cara menyikapi sebuah perselisihan dan kekurangan dalam sebuah hubungan? Saya ulangi lagi. Bagaimana cara menyikapi sebuah perselisihan dan kekurangan dalam sebuah hubungan dan kekurangan? Siapa dulu? Silakan, yang mau siap, yang siap sudah siap, silakan. Saya. Oke, Mas Andrew, siap. Asik. Bagaimana Bagaimana cara menyikapi sebuah perselisihan dan kekurangan dalam sebuah hubungan? Oh, halo, Yoel. Ini mau jawab pertanyaan kamu nih. Jadi gini. Kalau kita berdua mengatasi perselisihan itu kadang gini ya, hal wajar tuh gini, orang saling membenarkan diri. Misalnya saya sebagai laki egonya tinggi, maunya selalu benar. Oh nggak bisa, istri gini, kamu tuh salah. Oh, orang tuh selalu paling seneng menyalahkan orang daripada dia mengakui kalau dia tuh salah. Benar nggak? Wah, dilirik. Lirik-lirik. Karena istri saya emang bagus sih. Yang benar. Yang benar. Jadi balik ke topik ya. Nah,
istri pun kayak gitu, dia punya segi emosional yang kita kadang nggak tahu. Kadang istri itu kayak bom atom, diem, lama meledak, boom. Kalau udah meledak itu banyak datanya yang keluar. Rentetan. Datanya tuh banyak, pelurunya tuh udah banyakkan dia daripada kita, karena kita udah hamburin pelurunya. Tiap hari bam, dia santai, oh iya diem, tapi banyak kita ngomong. Tapi sekali dia meledak, habis kita kan, banyak data yang dia keluarin, kamu gini, hancur. Nah, gimana cara mengatasi kayak gitu? Kita berdua tuh pasangan harus saling introspeksi dan komunikasi yang baik sih kalau menurutku. Komunikasi apa? Misalkan kamu sukanya waktu ngobrol, pasanganmu tuh sukanya waktu apa ngobrolnya? Waktu dia bener-bener pikirannya tenang, kita ngobrol tuh lebih enak. Kadang kan kita nggak pernah tahu moodnya orang tuh kayak apa. Mood tuh datang kadang habis masak, kadang masak nggak enak, itu bisa marah loh, bisa emosi kan. Apalagi yang suaminya ngomong, saya pernah ngomong gitu, kayaknya kurang asin. Padahal dia nanya, Pi, itu pasanganku piye? Kayaknya nggak enak ya. Saya tuh mau ngomong nggak enak, tapi diam. Enak, alah kamu, aku loh masa nggak enak. Oh iya sih Mi, nggak enak. Loh kamu tuh masuk dewe. Loh piye tuh mari ditekoni, tak jawab jujur malah dikon masak dewe. Besok masak dewe. Lah. Nita lebih suka jawaban jujur atau jawaban yang tertutup? Jujur itu memang menyakitkan, tapi lebih baik jujur sih. Karena kan dia nanya. Jadi saya kadang-kadang ditanya istri, yang wes enak, saya selalu jawab enak. Kadang-kadang gini, jujur apa to sakjane piye masakane gitu kan. Jujur tapi jujur. Karena dia kan tadi ngomong, padahal aku masak nggak terlalu enak loh, Pi. Oh iya memang nggak enak sih, kurang anu. Loh, besok masak udah, percuma ngomong komen aja loh. Piye gitu. Aku bingung. Nah, itu segi asiknya wanita. Nah, cara mengatasinya itu komunikasimu sama pasanganmu tuh harus baik. Kamu nggak boleh ego. Betul. Komunikasimu yang seperti apa dulu? Bahwa misalkan pasanganmu tuh sukanya apa? Misal dia seneng jalan-jalan, ajakin jalan-jalan. Itu momen dia lagi have fun tuh, pikirannya lagi refreshing, enak. ya. Nah, di situ kamu bisa nyampein unek-unek kamu, yang atau gimana? Kita tuh kayak gini-gini. Nah itu, kalau saya misalnya pribadi, saya senang waktu mau tidur. Tapi kalau saya waktu activity atau waktu kerja, terus dia kadang telepon, ketika lagi saya di luar kota misalkan, dia telepon, saya cuekin. Dia marah saya biarin, karena saya lagi kerja gitu loh. Saya nggak mau kadang kalau udah kerja kan takutnya kan kasihkan main handphone juga nggak enak sama klien kan. Betul. Saya juga harus profesional di dalam kerjaan, profesional juga sebagai suami gitu loh. Tapi jangan sampai terlalu fokus kerja. Ada kata-kata baru saudara-saudara, suami yang profesional. Ya, yang penting komunikasi. Kita harus tahu pasangan masing-masing itu gimana kesukaannya. Kalau saya kan waktu tidur itu gitu sih. Waktu tidur istri saya bilang, Mei, kalau mau ngomong sesuatu yang penting, waktu aku mau tidur saya sih kayak gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi Ini dari ada pemirsa pertanyaan live Instagram. lagi atas nama Yohanes Trianto 85. Apa dibenarkan dalam keluarga ada uang, istri uang, suami, soalnya sering terdengar ini duit lanang, gimana menurut kalian? Jadi duit lanang, jadi maksudnya itu laki-laki tuh punya uang simpanan sendiri untuk jajan sendiri. Jadi misalkan kalau dia udah kerja, jadi ya jangan dikasih ke semua ke istri. Bapak-bapak simpeno, apakah itu dibenarkan? Coba Bapak Edi, pernah kayak gitu ndak? Kami tidak pernah begitu. Oh puji Tuhan. Kami ini satu pintu masuk. Satu pintu masuk, dua pintu keluar? Satu ya? Satu juga. Okay. Satu dan satu ya, bablas. Yang pegang siapa? Yang pegang keuangan? Hambenya. Oh berarti istri kenceng, suami los, rarewel. Ya, maka itu dipegangkan oleh istri yang lebih kenceng. Itu tipsnya. Lanjut. Nah begitu, kami tidak memang dari awal menikah kami sudah sepakat kalau masalah keuangan kami tidak ada duit lanang, duit wedok, begitu kami tidak ada. Jadi berikan tepuk tangan saudara-saudara. Jadi sudah jelas ya, bukan soal dibenarkan dan tidak dibenarkan. Tetapi ketika saudara menikah itu bukan lagi menjadi dua, tapi dua menjadi satu. Keuangan pun sama, walaupun mungkin salah satu yang pegang, tapi semuanya berhak mengetahui keluar masuknya buat apa.
Kalau misalkan saya, istri saya coba cerita, istri saya. Nah, ini pengalaman di kami berdua. Nah, kalau suami saya ini pergi pelayanan keluar kota, diundang untuk pelayanan ya, kan otomatis dapat berkat dari yang PK lah ya, dari pelayanan tersebut. Nah, suami saya itu nggak pernah buka uang amplop itu. Jadi sampai pulang amplop dalam keadaan masih rapi. Dan kalau saya telepon ya, bukaan, nggak apa-apa bukaan. Nggak, nanti kamu yang buka. Jadi seperti itu. Ini patut dicontoh. Jadi gini saudara-saudara, saya dari latar belakang keluarga ya, saya diasuh oleh keluarga kakek nenek saya yang sangat tidak mampu secara keuangan. Saya menyaksikan, silakan. Saya menyaksikan bagaimana hidup dalam kekurangan, tiap hari maaf harus utang di tukang belanjaan untuk makan tiap hari. Jadi dari situ saya belajar mengatur keuangan, dan cara yang paling baik menurut saya adalah mengaturnya bersama-sama. Karena saya itu boros, maka biar istri yang pegang. Jadi semua tak serahkan ke istri, walaupun saya juga ada pegang kartu ATM BCA, tapi kalau saya transfer apa-apa saya lapor sama istri, yang saya transfer ini, saya beli ini, saling terbuka. Jadi terbuka. Untuk jadi semuanya pasti sehat. Oke. Jadi ternyata semakin kita ngobrol, perbedaan-perbedaan itu mulai kelihatan banyak. Itu. Oh, ada cerita, silakan. Kayaknya seru. Tadi apa masalah keuangan itu? Saya setuju sama Edi, sama Mas Hermit, Ko Hermit, saya setuju. Cuma saya agak melenceng. Jadi waktu itu niat saya tuh bener. Saya pulang kerja, waktu saya di Bali, saya tuh jadi tour guide kan. Keuangan saya itu memang lagi pas-pasan. Nah, karena istri kan waktu itu pengen stick gitu kan. Saya nggak punya duit buat beli stick kan. Aku pengen apa ya? Ternyata waktu dari tour guide, saya dapetin duit dari nyewain mobil itu, sama juga saya nganterin tamu. Nah, saya beli di salah satu supermarket swalayan besar di Bali, ada diskon boneka nih. Wah, boneka, aku tuh belum pernah ngasih boneka istriku kan. Saya beli boneka ada 2 diskonan. Wah, teman saya bilang, ya udah lu beliin dah buat istri lu. Ya, oke, saya ambil. Saya nggak ngomong, emang sengaja. Bayangan saya gini, wah sampai rumah saya kasih istri saya, oh makasih gitu kan, bayangan saya kan. Ekspektasi. Iya, ekspektasi seperti itu. Wah, pulang capek-capek. Dan realitanya? Dia kan nungguin lama kan. Ternyata. Pulang jam berapa? Saya pulang. Sing. Kok lama sih? Surprise, tara. Ternyata ekspektasi saya salah. Bukannya dia malah seneng, boneka dibuang ke lantai bawah. Aku nggak butuh ini kata. Aduh, ternyata aku gak butuh iki. Duit ini lagi nipis, kamu malah beli boneka. Oh ya mikir. Oh, ternyata kadang niat kita baik, ternyata salah. Kadang kalau niat kita apa yang kita lakukan, cara kita tuh salah. Ya, mungkin niat kita baik, ya. tapi cara kita salah itu juga nggak bagus buat keuangan. Jadi suami istri itu belajar untuk mempertajam skill berkomunikasi, itu penting banget ya. Jadi mengenali kebiasaan pasangan, kekurangan pasangan itu kelebihan kita, kekurangan kita. Jadi kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda? Coba kalau dicek ya perbedaan dari Mas Edi, Mbak Uut, Nanita dan Sandro, kekurangannya itu pasti diisi sama pasangannya. Kalau satu pemarah, satu penyabar, satu lostrum, satu kenceng, kan gitu. Satu logis, satu perasa. Kalau sama-sama istilahnya tegas, cara didik anak, misalkan Sandro didik anak, tegas ini Sandro, disabet misalkan, terus Sandro lapor sama Nita, tadi Renan sudah tak sabet gitu ya, tak pukul. Nita juga ternyata orangnya sama-sama tegas, kamu nyabet berapa kali? 5 kali, ya wes tak tambahi 5 kali lagi, anaknya kejet saudara. Kalau sama-sama tegas, harus salah satu tegas, salah satu saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi perbedaan itu ternyata indah sekali. Tuh. Ternyata Tuhan menciptakan perbedaan supaya kita kompak.
Saling melengkapi. Iya, seperti malam hari ini mereka hitam-hitam, ini merah-merah. Iya. Nah, saudara-saudara, kita sampai ke penghujung acara. Jangan lupa kita juga sebentar lagi mau take untuk part yang kedua, yaitu bertengkar. Jadi nanti situasinya makin enggak tahu panas atau dingin. Terima kasih banget untuk pasangan kita malam hari ini. Berikan tepuk tangan lagi saudara-saudara. Haleluya. Untuk Bapak Sadro, Nita, juga Ibu Uut, Bapak Edi. Terima kasih untuk gabung bersama dengan kami saat ini ngobrol bareng di Yuk Ngobrol. Jadi gini saudara-saudara. Yang kita dapatkan dari perbincangan kita sampai dengan saat ini adalah ternyata ada hal-hal yang kadang-kadang kita miss ya. Ternyata itu nggak disukai sama pasangan kita. Ternyata hal-hal yang kita sepelekan itu jadi membuat pasangan kita jengkel. Tapi di waktu-waktu selanjutnya kita sebagai pasangan yang sudah menikah, kita belajar untuk meningkatkan skill. Bukankah menikah itu tujuannya bahagia? Benar saudara-saudara? Kalau saudara-saudara dan saya ingin bahagia, maka skill itu harus ditingkatkan. Mengenali pasangan itu sebuah keharusan. Meskipun perbedaannya itu banyak dan mungkin juga berujung konflik. Tuhan sendiri mendesain perbedaan. Mendesain. Jadi perbedaan itu Tuhan yang buat. Kalau saudara-saudara yang belum menikah, cari pasangan yang banyak cocoknya, begitu nikah banyak cekcoknya. Kenapa? Karena ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita seperti yang diceritakan oleh saudara kita Sadro. Jadi saudara-saudara, belajarlah untuk menerima perbedaan. Yang satu kenceng, saudara los, ya diterima aja. Itu kelebihan kita. Kita memiliki istri yang kenceng, yang galak, bojo galak, ya toh. Itu sebuah anugerah dari Tuhan yang terindah buat kita. Saya juga berterima kasih sudah kita ngobrolnya belak-belakan banget ya saudara-saudara. Jadi semua itu supaya menjadi inspirasi bagi kita semua. Belajar bersama-sama. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sudah sampai ke penghujung acara. Kita akan close acara ini dan saudara-saudara yang tadi sudah menulis kuis tadi, kuis yang sudah diisi ada beberapa pertanyaan, saudara diskusikan. Jangan lupa diskusikan. Ada tips dari saudara kita, mereka berempat punya tips diskusi. Ada waktu-waktu di mana mereka diskusi. Pilih waktu yang terbaik, diskusikan kapan sebaiknya kita ngobrol. Ya, kalau laki-laki itu perutnya penuh dulu baru pinter. Kalau kosong kurang pinter. Jadi ya cari tahulah dari pasangan saudara, tanya-tanya. Pasti mereka akan ngasih tahu, aku pengennya yang gini. Ngobrol bareng dengan pasangan saudara, temukan kelebihan pasangan saudara dan saudara akan menikmati kebahagiaan. Haleluya. Kita akan jumpa lagi di acara Yuk Ngobrol. Ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Bertengkar yang Alkitabiah. Jadi pasangan Kristen boleh bertengkar. Kayaknya nggak yakin ya dengan umurnya anak ini. Ya ternyata ada yang beda ya saudara-saudara ya. Nah ini juga Pak Edi. Saya tanya 10